Gimana kemudian Pak Tholib melihat perkembangan studi Islam di Indonesia pada umumnya? Saya yang jadi herannya, banyak kawan-kawan yang orientalis itu gemar sekali dengan studi Islam. Dan apa alasan mereka? Ini belum dikaji orang. Kayak mereka itu orang baru mendapatkan objek kajian baru. Gitu. Ya, selama mereka tidak mengkhotbahkan terorisme misalnya ya, atau sesuatu yang bersifat violence ya kan, ya itu silahkan aja mereka mempunyai ide yang berbeda dengan kita, tetapi kita wajib juga mendakwahkan mereka, mengatakan bahwa pemahamanmu itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang podcast bersama dosen. Kali ini kita akan menyajikan tema studi Islam dan telah hadir bersama kita salah satu dosen Fakultas Usuluddin yang sudah malang melintang di berbagai penjuru di North Amerika, tepatnya Kanada, sejak beliau menempuh S2 dan sampai sekarang bolak-balik dari Kanada ke Indonesia untuk tujuan yang sama, yaitu studi dan juga mengajar studi Islam. Dan kita akan menggali pengalaman beliau, persepsi beliau di seputar studi Islam. Nah, kita kedatangan tamu bernama Bapak Mutholib, MA, PhD. Selamat datang, Pak Mutholib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, ingin kita mulai dulu latar belakang ya, Pak Mutholib. Mungkin bisa disampaikan bagaimana ceritanya sampai bisa belajar studi Islam sampai jauh ke sana ke Kanada dan bisa memenuhi berbagai persyaratan, terutama bahasa yang sebenarnya tuntutannya cukup banyak. Silakan Pak. Ya, kenapa saya tertarik dengan studi Islam? Ya memang dari SD-nya juga di sekolah madrasah, ya. Kemudian PGA 6 tahun, ya kan? Di PGA 6 tahun juga kita belajar Islam kan, rencananya untuk jadi guru kan. Kemudian setelah itu, tapi bapak saya itu anak kiai. Dia merasa susah kalau saya tidak bisa baca kitab. Jadi dia bilang, kamu tidak akan bisa menjadi seorang ustadz, seorang ulama jika kamu tidak tahu bahasa Arab. Nah akhirnya di PGA ya kita belajar bahasa Arab seadanya kan. Tapi saya mengaji bahasa Arab dengan kiai-kiai. Ada di antaranya ada Kiai Haji Zaini, itu beliau ulama dari Bangkalan yang mengabdi di Pontianak, juga dengan Ustadz Mukhlis, itu beliau adalah waktu itu pimpinan Syuriah NU Kalbar ya, sebelum tahun 80. Nah, kemudian akhirnya saya pun masuk jurusan bahasa Arab di IAIN Pontianak. Kemudian saya semester 3 pindah ke Jakarta. Setelah itu saya pun istilahnya mendalami bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah. Ya. Jurusan bahasa Arab. Jadi ya waktu itu, tetapi kan kita dengan jurusan bahasa Arab tuh kalau mata kuliah tertentu sama dengan orang di Fakultas Adab, anak-anak Fakultas Adab. Jadi kita juga dosennya sama. Kalau belajar ilmu arud, balaghah, tarjamah, kita gabung ke Fakultas Adab. Nah kemudian setelah itu saya mengajar di Madrasah Pembangunan. Setelah itu ada lowongan di Fakultas Usuluddin untuk menjadi dosen bahasa Arab. Ya, untuk menggantikan atau sebagai asisten almarhum Profesor Abdurrahman Partosantono. Ya. Kemudian setelah itu juga Pak Dr. Suryadinata juga dibutuhkan untuk menjadi asisten Pak Lamini Lamtamde. Jadi Pak Surya itu seangkatan sama Pak ya boleh dikatakan seangkatan lah. Waktu doktoralnya seangkatan. Ya, jadi akhirnya kami mengabdi di jurusan di Fakultas Sampai ke S1 itu kelihatannya penguasaannya bahasa Arab.
Tapi Pak Tholib itu dikenal bisa menguasai bahasa asing lainnya, kayak Jerman, Perancis gitu ya, Belanda. Ya. Nah itu ceritanya gimana? Ya itu memang dari dari SD memang senang bahasa. Jadi ya banyak otodidak juga dengan keluarga. Masih ingat belajar bahasa Inggris pakai ada yang dikatakan sistem 50 jam. Oh terus, itu tuh ya, sempat mencoba ya? Sempat nyoba, ternyata bagus buku itu. Waktu sekolah saya malah di PGA itu, PGA 3 tahun, PGA 6 tahun, saya terbaik bahasa Inggrisnya. Kemudian bahasa Belandanya juga gitu, saya belajar dengan 50 metode 50 jam itu. Itu bahasa Belandanya. Nah, bahasa Perancis juga saya memulai waktu itu. Kemudian di Jakarta saya lanjutkanlah ya, belajar bahasa-bahasa itu. Nah, jadi alhamdulillah waktu sebelum saya tamat jadi doktorandes juga sudah mengajar bahasa-bahasa itu di SMA. Saya ngajar bahasa itu Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis di SMA swasta. Kalau selintas dari penjelasan Pak Tholib ini sampai S1 concernnya masih di bahasa. Sejak kapan sebenarnya Pak Tholib coba masuk dan tertarik pada studi Islam? Ya, jadi pada waktu saya mengajar di Fakultas Usuluddin, tiba-tiba saya diberikan tugas untuk ngajar misalnya orientalisme, kan? Terus mata kuliah yang berkaitan terhadap studi Islam kan. Betul. Nah di Usuluddin itulah saya akhirnya mulai mempelajari itu yang dikatakan buku-buku tasawuf, buku-buku. Kalau yang itu saya otodidak juga baca Ihya, tapi kan itu sebagai keyakinan waktu saya ya. Jadi menganalisa sebagai fenomena sosial itu belakangan. Jadi ketika saya masih di S1 itu atau doktorandes itu ya sebagai keyakinan ya kan? Pada saat ada perbedaan tuh antara membaca ajaran agama sebagai keyakinan dan membaca fenomena termasuk ajaran di dalamnya sebagai fenomena sosial, pengalaman batin seperti apa? Misalnya ada kegelisahan nggak, benturan-benturan yang kok kayaknya ketika dilihat secara ilmiah berbeda dengan dipahami berdasarkan keyakinan? Ya kan begini, waktu kecil juga saya tuh kritik. Misalnya ada hadis yang mengatakan misalnya agak kurang bisa dipahami. Saya tidak sebutkanlah kalimat hadis itu. Tapi saya ke kiai saya itu tanyakan ini hadis Ustadz kok begini, saya jadi bingung. Kata Ustadz itu, ya hadis-hadis begini ini hanya at-targhib wa tarhib, hadis nakut-nakuti. Dan ada lagi hadis yang memotivasi, misalnya siapa yang puasa ini sehari sama dengan puasa sama ibadah 80 tahun. Nah, itu targhib namanya kan. Nah, itu karena beliau dari kecil saya sudah ada keinginan bertanya, ada hadis-hadis yang agak bikin kita secara rasional kurang bisa dipahami, ternyata para ulama-ulama juga sudah mengkategorikan hadis itu. Ada yang sebenarnya hanya motivasi dan menakut-nakuti misalnya. Kapan sebenarnya kesadaran itu yang kemudian diteruskan dengan upaya studi lebih lanjut itu mulai muncul dan tersentuh oleh isu apa sehingga Pak Tholib merasa ini ada kesempatan nih ke McGill untuk S2 dan S3 dan Pak Tholib kejar untuk itu? Ya, memang keinginan untuk belajar ke luar negeri sangat besar ya. Nah, jadi karena waktu itu kan sangat sulit ke luar negeri. Ya, betul, ya kan? Betul. Nah, saya sebetulnya beberapa kali sudah seharusnya berangkat, tetapi ada sesuatu dan lain hal. Justru saya yang nilainya lebih bagus tidak diberangkatkan. Akhirnya saya protes. Akhirnya saya diberangkatkan. Nah, sesampailah saya di McGill, ya kan, itu belajar menulis tentang tasawufnya Muhammad Nafis Al-Banjari bimbing oleh Profesor Herman Landol. Nah, disitulah akhirnya banyak belajar dari bimbingan beliau itu bagaimana riset yang baik, ya kan? Dia orang Jerman, ya, bagaimana menganalisa, bagaimana ketelitian dalam footnote, ketelitian dalam mengutip, ya.
Nah, disitulah dia mentor saya dalam bagaimana. Ini kalau boleh cerita nih tahun berapa nih yang di pengalaman yang dibicarakan ini? Itu waktu tahun 92, 93. Oke, jadi jauh ya, 34 ya 34 tahun. 40 tahunan yang lalu ya. Oke, berarti karena rentang waktu yang panjang itu, gimana kemudian Pak Tholib melihat perkembangan studi Islam di Indonesia pada umumnya? Nah, saya ingin jawabannya berdasarkan pengalaman Pak Tholib malang melintang dalam mengkaji dan juga mengajarkan hasil-hasil kajian mengenai isu-isu yang saya alami studi Islam ya. Studi Islam yang saya alami. Ya memang studi Islam itu saya yang jadi herannya banyak kawan-kawan yang orientalis itu gemar sekali dengan studi Islam. Dan apa alasan mereka? Ini belum dikaji orang. Di Barat sudah banyak kalau dia studi tentang Karl Marx, Immanuel Kant, sudah jutaan orang nulis. Betul. Ya kan? Nah, akhirnya dengan mereka belajar bahasa Arab, belajar bahasa Parsi, Urdu, dengan bahasa native. Kayak mereka itu orang Barat itu mendapatkan objek kajian baru. Gitu. Ya. Okay. Dan arahan orang Barat sekarang kan lebih banyak kepada fenomenologis. Jadi mereka seperti yang dilakukan oleh Henry Gorbang, misalnya, mereka mempelajari teks-teks itu, terutama yang studi tasawuf, itu dia kata Henry Gorbang, kita harus jadi murid dari Ibnul Arabi ketika kita mengkaji Ibnul Arabi. Ya jangan kita kritik, ya kita yang harus menjadi muridnya yang setia untuk sementara waktu. Jadi kayak empati. Jadi tapi makanya Henry Gorbang dianggap oleh Profesor Herman Lando tetap outsider karena kata Henry Gorbang, sebagai seorang studi kita tidak jadi pemeluk, hanya sementara saja ketika kita melakukan studi Ibnul Arabi, jadi muridnya itu ketika kita meneliti. Hanya untuk menangkap elan vitalnya. Betul, ya. Bukan kita lalu menjadi muridnya, ya kan? Menjadi mengamalkan itu Henry Gorbang kan, karena dia bukan seorang Muslim, ya kan? Nah, tapi kalau kita seorang Muslim ya tidak salah kan? Kalau kita menganggap kita Ibnul Arabi sebagai guru kita, juga kita sebagai muridnya dan kita amalkan kan tidak salah juga. Memang setahu saya dalam perspektif fenomenologi, validitas hasil penelitian itu harus dikonfirmasi ke objek yang kita studi. Jadi kalau kita mengkaji masyarakat Muslim, maka hasil penelitian kita harus dikonfirmasi ke masyarakat Muslim. Pemahaman saya ini benar atau tidak benar. Jadi itu yang jadi metodologinya ya. Itu yang fenomenologis kan. Tetapi kan untuk studi tasawuf juga tidak cukup dengan metode itu. Metode itu kan lebih banyak jadi subjektif jadinya. Nah, karena tasawuf sendiri itu dunia subjektif ya. Subjektif. Kalau masuk ke ranah yang lebih objektif, ya, misalnya di awal-awal tahun 80-90 itu di Ciputat itu ramai sekali dengan istilah pembaharuan pemikiran dalam Islam. Bahkan IAIN itu menobatkan diri kampusnya sebagai kampus pembaharuan. Bahkan salah satu eksponennya yang pernah di Fakultas Adab dan juga ngajar di Fakultas Adab, walaupun kemudian berprofesinya di LIPI, Nurholis Majid, itu dianggap oleh majalah Tempo sebagai gerbong penarik pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Sebagai mungkin waktu itu sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen, melihat ini bagaimana dulu dan bagaimana sekarang Pak Tholib di Indonesia, pembaharuan pemikiran Islam. Pembaharuan pemikiran Islam itu memang penting karena zaman berubah, penafsiran Islam juga harus sesuai dengan zaman. Saya lihat untuk level intelektual, akademik cukup baik studi-studi tentang pembaharuan dalam Islam. Cuma ketika akan kita implementasikan di masyarakat bawah, ini ada kendala, kan? Karena mereka belum siap atau mereka tidak bisa menerima satu
interpretasi yang berbeda dari interpretasi yang sudah menurut mereka. Pak Tholib ini sebabnya apa ya? Kenapa hasil-hasil dari pemikiran pembaharuan Islam itu mengalami kesulitan dalam hal resepsi? Ya, kita bisa lihat itu kenapa ada kendala-kendala itu. Karena mungkin orang masyarakat luas itu biasanya dia hanya menerima satu penafsiran, ya kan? Dan ketika ada penafsiran yang agak beda, mereka kaget, ya kan? Ya, dan juga ketidaksiapan golongan atas, golongan para ulama untuk memberikan perkenalan kepada tafsiran-tafsiran yang berbeda. Sehingga untuk orang awam, mungkin alasannya begini. Masyarakat awam itu tidak perlu belajar agama seperti untuk kalangan intelektual. Karena masyarakat awam itu belum siap untuk menerima perbedaan-perbedaan penafsiran itu tadi. Artinya, Pak Tholib ingin mengatakan bahwa produk-produk pembaharuan pemikiran Islam itu perlu divernakularisasi, perlu diterjemahkan. Ya, perlu Jadi harus ada bricolage, harus ada bridging, harus ada jembatan. Ya, saya kira ya betul begitu. Jadi sebetulnya yang saya lihat memang untuk level atas akademik studi Islam terhadap pembaharuan dan reform itu cukup baik. Tetapi ketika untuk diimplementasikan, masyarakat tidak siap dan kita sendiri tidak siap. Untuk Indonesia, untuk kasus Indonesia, kita memiliki agensi yang bisa berfungsi sebagai bridging nggak, yang membridging ini, yang menjembatani ini, ada nggak? Siapa mereka itu? Ya, sebagai bridging ini untuk masyarakat awam ini ya tentu saja peran-peran para dai, para ulama, ya kan? Peran karena masyarakat kita masih senang dengar ceramah-ceramah, ya kan, daripada atau mereka yang menulis-nulis artikel-artikel simple untuk kelas awam, ya kan gitu. Nah, tetapi ada arus yang kita katakan arus puritanism. Nah, ini yang menghambat. Mereka memahami Quran dan hadis secara literal. Padahal kalau kita lihat, pendekatan seperti ini sudah dikoreksi oleh Imam Al-Juwaini misalnya. Ya, dan itu kita berbicara abad ke-12 ya? Apa 11? Ya, abad ke-4 Hijriah itu, abad ke-5 Hijriah. Berarti 12. Ya. Sudah dikritik oleh masalah-masalah hadis-hadis yang bisa bermakna anthropomorphism, itu ditafsirkan beda oleh Al-Juwaini. Walaupun dia dari ulama Asy'ariyah, tapi dia berani mendobrak tradisi yang dianut oleh ulama-ulama Asy'ariyah dalam kalam. Nah kita lihat bahwa adanya arus-arus literalisme atau puritanisme ini, arus-arus mereka ini, dia tidak siap menerima penafsiran yang berbeda dari. Sebelum lebih lanjut, saya tertarik dengan munculnya puritanisme karena isu ini bisa dihubungkan dengan gerakan macam-macam sekarang ini. Ya. Kenapa arus ini muncul dan mendapat tempat di konteks modern dan kontemporer ini? Apa ya yang menyebabkan itu tuh bisa menguat? Ya, arus puritanisme ini bukan hanya di kalangan Islam, juga di kalangan non-Muslim, ya, di mana mereka membaca teks. Ada kesamaan sebab nggak? Ya, ada yang mengatakan mereka ini mencari kepastian, security. Ya, walaupun itu irasional, tapi itu harus diterima, mencari kepastian, gitu. Certainty, regularity, gitu ya, keteraturan ya. Keteraturan. Itu kan ciri-ciri masyarakat modern ya, rasional gitu ya. Nah, tetapi enggak, arus-arus ini puritanisme ini
tidak rasional kadang-kadang. Makanya mereka berarti mengambil nilai modern sebagian gitu ya, tinggalkan sebagian ya. Rasionalisme dalam memahami nas-nas agama itu mereka tinggalkan, itu pahami apa yang tertulis. Nah, itulah makanya kita melihat arus puritanisme itu salah satu hambatan untuk melakukan studi Islam reformasi tadi. Nah, apa ini ada kaitannya dengan reformasi politik di Indonesia? Sebab kita kenal di masa Orde Baru itu sensor tentang berbagai hal yang akan mengganggu keamanan, kestabilan Orde Baru itu begitu begitu dipagari. Nah, begitu lepas reformasi itu kan tidak hanya demokrasi itu yang muncul. Ya. Nah, apakah ini ada faktor itu juga sehingga puritanisme, fundamentalisme itu juga menyeruak mendapatkan tempat? Ya, betul juga ya. Jadi karena setelah masa reformasi ini ya kan ada kebebasan kan. Sehingga menimbulkanlah itu ruang bagi orang-orang yang memahami itu ayat-ayat dan nas-nas secara literal itu ya. Berhubungan dengan studi Islam nih, ada yang fenomena menarik nih Pak Tholib. Di satu sisi ketika di masa Orde Baru ketika banyak sekali quote and quote itu pembatasan, justru gerakan pembaharuan pemikiran dalam Islam itu menguat. Ya. Apakah ini ada faktor kebijakan itu? Sementara ketika dibebaskan di reformasi, justru pembaharuan pemikiran Islam itu agak menurun tuh tensinya. Bahkan sampai saat ini orang mempertanyakan kemana nih proyek dan gerakan pembaharuan pemikiran Islam ini? Kemana nih Ciputat sebagai kampus perbaharu itu sudah muncul ya pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, memang dulu ya kembali lagi bahwa Ciputat dikenal sebagai corong pembaharu itu juga karena adanya Pak Harun Nasution, kemudian pengaruh dari Nurhalis Majid ya kan. Apa ini tanda bahwa cita-cita yang diperjuangkan Pak Nurholis, Pak Harun dan mungkin ada Sapi Ma'arif, ada Amin Rais, ada Jalaluddin Rahmat, ada Gus Dur gitu ya. Itu sudah tercapai di era reformasi karena semuanya sudah bebas untuk berekspresi ya. Apa itu sudah tercapai atau emang sebenarnya teralihkan aja ini? Jadi quote and quote agak terlupakan nih pemikiran pembaharuan Islam tapi itu. memang kita kan begini, kita melakukan pembaharuan dan penafsiran agama secara rasional, tapi kita juga harus toleran terhadap mereka yang memahami agama secara literal. Karena Islam tidak monolitik. Tuh. Karena itu Islam memberikan ruang kebebasan bagi mereka, ya kan? Seperti di dalam kalangan Sunni aja ada yang dekat ke pemahaman ahlul hadis yang close to anthropomorphism, misalnya memahami ayat-ayat yang anthropomorphism itu ahlul hadis disebut. Kemudian di kalangan Asy'ari itu dikritik oleh Imam Al-Juwaini, ya kemudian Ghazali terpengaruh Al-Juwaini, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kita juga tidak bisa memberantas adanya kelompok-kelompok literalis itu, tapi kita mendakwahkan pendekatan rasionalis dan reformis tadi. Jadi ini kontestasi dakwah karena betul. Orang literalis juga mendakwahkan ke orang liberalis agar kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, kita menganggap jalan yang benar ini yang beda ya. Beda. Jadi kita disitulah kita katakan tolerant within your own group. Yes. Jadi kita toleran terhadap perbedaan. Jadi kalau mereka literalis silakan, kita dakwah lagi pendekatan yang itu tadi itu. Jadi kontestan kita dengan kontestasi. Jangan malahan kita misalnya lalu memberantas mereka, ya kan? Jadi sebenarnya kayak pembubaran majalah Al-Islam itu
Itu dibubarkan, kemudian diganti menjadi majalah Kafah itu yang itu digerakkan oleh salah satu pemahaman kanan lah, fundamentalis ya, Hizbut Tahrir, kayak gitu. Itu bagaimana menurut Pak Tholib? Ya, menurut saya pelarangan itu sudah pas atau itu malah tadi mengurangi dinamika kontestasi itu tadi? Saya kira begini, jika selama mereka tidak mengkhotbahkan itu terorisme misalnya ya, atau sesuatu yang bersifat violence ya kan, ya itu silahkan aja mereka mempunyai ide yang berbeda dengan kita, tetapi kita wajib juga mendakwahkan mereka, mengatakan bahwa pemahamanmu itu salah. Kalau kita batalkan, lain lagi ceritanya itu. Jadi kita namanya pemaksaan. Saya ingin di sisa waktu yang tinggal 5 menit ini, kita masuk ke perkembangan studi Islam secara struktural di dalam lembaga pendidikan agama Islam negeri khususnya ya, dan swasta juga, di mana sejumlah mata kuliah tentang studi Islam itu diajarkan. Nah, saya ingin mulai dengan pertanyaan yang agak umum aja dulu. Ya. Bagaimana Pak Tholib melihat pengembangan kurikulum studi Islam di PTKIN? Maksud PTKIN ini di perguruan tinggi kayak UIN, IAIN, STAIN. Ya, bisa berdasarkan pengalaman Bapak mengajar lah. Ya. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya mengajar ya di Fakultas Usuluddin, saya lihat sudah cukup maju ya dari kriteria maju itu misalnya buktinya apa? Ya, kita lihat misalnya ya memang ini tergantung individu dosen, karena kan dosen yang membuat silabus. Dan kemudian nanti kita dengar juga komen dari anak-anak bagaimana pendapat dosen itu, ya kan? Saya kira ya itu lebih maju dari dulu, jauh ya. Jauh ya. Sejak kita mempunyai pasca di sini juga banyak tamatan dari luar negeri, ya kan? Jadi studi Islam sudah jauh sekali, sehingga kan negara barat nggak mau lagi ngasih beasiswa. Dia bilang karena sudah bisa ya. Sudah bisa ya, tetapi kalau kita lihat keseriusan mereka yang di pasca di sini sulit karena mereka sambil kerja. Saya kan ngajar di pasca, ngajar studi naskah, ngajar. Jadi terpaksa saya tidak bisa mengharapkan mereka seperti di barat. Nah, saya mau nanya yang terakhir ini, studi naskah ini menarik sekali nih. Ya. Studi naskah versi studi Islam dalam bayangan dan imajinasi Pak Tholib itu seperti apa? Apakah sama dengan studi naskah di pesantren dengan metodologi sorogan gitu? Atau ada sesuatu yang membedakan sehingga ini dianggap ilmiah, yang di sana di pesantren dianggap mentransformasi pengetahuan dari buku ke pikiran para santri. Ya. Nah, bagaimana itu? Kalau studi atau sama atau gimana? Ya, sebetulnya tidak banyak beda antara di pesantren dengan kita ngajar naskah di kelas di perguruan tinggi, tidak banyak beda. Hanya kalau di perguruan tinggi, kalau kita ngajar studi naskah, setiap halaman itu kita ambil dari pengarangnya langsung. Misalnya kitab Al-Juwaini, dari Al-Muhasibi kita ambil beberapa halaman, ya kan. Terus kita baca, ya kan. Suruh mahasiswa baca dulu, kemudian dosen membantu membetulkan, ya kan. Nah, jadi perbedaannya hanya kalau di perguruan tinggi, naskah itu kita pilih dari berbagai kitab, kita copy, kemudian kita bagi, mereka mempersiapkan untuk dibaca di kelas, kemudian kita artikan, ya, kemudian kita cari artikel-artikel yang ditulis oleh intelektual tentang naskah itu. Saya tertarik untuk mengambil contoh isi yang diperdebatkan dalam studi naskah itu.
Misalnya saya ingin tanya, di dalam sejarah Islam sebenarnya antara penggunaan tafsir sama penggunaan yang bermakna dalam bahasa Indonesia itu pemahaman, yang biasa disebut dalam bahasa Arabnya itu fikih, atau kemudian paham atau takwil, ini bagaimana Pak? Ada tarjamah, ada translate, ada tafsir, ada tabyin, bayan, ada. Tapi istilah yang lain itu ada fikih, fikhul akbar misalnya. Ada pahmu juga, pahmul Quran gitu ya. Dan takwil Quran kayak gitu. Ya tentu ya tarjamah beda dengan takwil. Betul. Takwil juga boleh dikatakan menerjemahkan tapi memahami itu lebih dalam. Teks itu lebih dalam diiringi dengan interpretasi. Nah, jadi saya kira memang agak beda Quran terjemahan misalnya ya. Kemudian tafsir Al-Quran beda tafsir dengan terjemahan. Betul, maka ya beda kan? Kan lebih populer istilah tafsir di kemudian hari ya. Padahal yang Departemen Agama itu kan sebetulnya terjemahan. Tapi terjemahan itu sendiri sebetulnya kan juga adalah tafsir juga, penafsiran. Karena satu bahasa tidak bisa sebetulnya terjemahkan ke bahasa lain, ya kan? Ya kan? Jadi ini istilah bagaimana di dalam sejarah terminologi itu mendapat tempat dan diresepsi saja ya. Ya, oke. Saya kira ini menarik dan mungkin di lain waktu akan kita teruskan ke sesi yang lebih spesifik yang menjadi keahlian dari narasumber kita ya Pak Dr. Muthalib ini, yaitu tentang sufisme atau mistisisme. Dan untuk kali ini kita anggap sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.